Halo guys, balik lagi bersama gua Kanzi Alam. Jadi di video kali ini gua bakal nge-reaction lagi. Cuman sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu dan komen dan like dan semuanya lah ya. Jadi langsung aja kita ke videonya. Let's go. Seneng banget deh, hari ini aku dikasih kesempatan buat memenangkan hati calon mama mertua. Karena tiba-tiba aja calon mama mertuaku bilang kalau aku bisa masakin menu yang enak, hubungan aku sama anak bungsunya bakalan direstuin. Oke, karena tekadku sudah persegi panjang, aku terima tantangannya biar jadi calon menantu idaman yang jago masak. Pertama-tama biar lebih renyah, di sini aku mau goreng dulu berasnya sebanyak 1 liter dan masukkan ke dalam blender. Masukin Karena ke blender. berasnya kehausan, jadi aku tuang air Karena berasnya kehausan, dituang air ke blender. sampai penuh. Tapi tiba-tiba aja aku berubah haluan. Biar lebih cepat matangnya, aku pindahin aja ke dalam kukusan sambil Cepet banget pindah haluan. Baru tadi dia itu loh. diratakan dulu dan saring beras dari air yang udah sedikit keruh ini. Kebetulan tadi anak bungsunya calon mama mertuaku abis mancing ikan dan ngasih tantangan juga ke aku buat ngolah ikannya. Karena ikannya udah Tempe itu bukan ikan, tempe. Apa ini ya? Ini tutor masak kah? gak bernafas, jadi mau aku mandiin dulu aja pakai es batu kristal dan air sambil dibilas sampai sisiknya hilang. Simpan cetakan berbentuk hati-hati dimandiin, dibilas sampai sisiknya hilang. atasnya Terus biar dicetak. bisa memikat hati calon mama mertua. Berhubung ikannya susah buat dipotong, jadi aku pakai alat canggih yang aku pinjam dari kantong ajaib. Tinggal Fungsi cetakan love-nya terus tadi dipotong 2 itu nggak ada fungsinya kalau langsung dicetak. dipencet aja dan berubah jadi tempe yang terpotong-potong kecil kayak gini. Kalau udah semua tempenya, ini mau aku tuang aja ke dalam minyak yang udah dikompor-komporin sebelumnya. Sambil diputar balikan aja dan masak sampai kecoklatan. Di rumah calon mama mertua ada artefak kuno yang nganggur, jadi aku pakai aja buat nyetak santan cair jadi bergelombang. Kalau udah rata di segala sisi, langsung aja tuang beras yang udah digoreng dan dicuci tadi. Gak lupa tambahkan juga air dan pewarna makanan hijau klorofil di atasnya sambil diaduk aja sampai rata. Kalau di sepanjang mata memandang sudah kehijauan, pindahkan ke dalam rice cooker. Serut juga garam batu dan masukkan batang serai, daun salam dan air sekiranya aja. Aduk selama Air kan? Kok pakai ini? 1,2 detik, dan kalau airnya udah di atas kuku langsung tutup dan masak. Sambil nunggu nasinya mateng, aku mau tumis dulu bawang putih, bawang merah dan cabai merah sampai harum. Kalau udah agak layu kayak gini, masukkan daun salam dan tempe yang udah digoreng tadi. Taburkan penyedap rasa, gula putih dan kecap manis sambil diaduk aja sampai rata dan bumbunya meresap. Sejauh ini nggak ada keanehan sih. Karena berasnya masih lama sampai membentuk jadi buliran nasi hangat, jadi aku gunakan sisa waktu dari HP jadul buat bikin telur. Pecahkan 2 telur kembar di atas wajan bagi 4. Mecahin telur di atas wajan, terus dipisah ya, dijadiin 4. Dan pindahkan ke dalam gayung punya neneknya anak bungsunya calon mama. Kan bisa langsung pecahin, langsung taruh gayung, nggak perlu dipisah-pisah. Berhubung tenagaku udah 10% lagi, jadi aku pakai bor mixer buat kocok telurnya. Tuang telur kocok tadi ke atas wajan sambil disaring biar ayam. Nggak ada fungsinya itu saringannya. Saringannya kurang kecil. Kalau mau disaring tuh pakai saringan yang kecil. Jadi nanti ampas telurnya tuh nggak ikut.
ayamnya nggak ikutan masuk. Tinggal dimasak aja sampai matang di kedua sisinya. Dan kalau udah, pindahkan ke atas papan kayu. Gulung telurnya, terus mau aku potong-potong aja Potong-potong. sampai jadi sebanyak ini. Dan akhirnya siap diberi penilaian oleh calon mama mertua. Hidanganku tempe orek kecap, nasi liwet hijau, telur, dan sambal. Makanan sih kelihatan enak ya. Cuman agak berbelit-belit aja gitu proses pembuatannya gitu. Bingung mau masak apa? Nonton DEBM aja. Kini tersedia di semua sosial media. Resep masak DEBM. Next. Punya bola-bola lucu kayak gini. Bola-bola aku lucu. Coba goreng aja. Digoreng. Aku goreng bola-bolanya ke dalam minyak panas dan aku celup-celupkan kayak gini dan tiba-tiba bola-bolanya menghilang. Ya Karena menghilang. bola-bola- Kan mencair, bola-bolanya tadi mencair, digoreng jadi hilang. Mentega itu tadi ya. Semuanya menghilang, jadi di sini aku tambahkan aja beberapa potong roti tawar dan aku rendam-rendamkan sampai roti tawarnya berubah warna. Kalau udah berubah warna dan setengah kering kayak gini, Oke. untuk rotinya aku coba cuci lagi. Dicuci. Karena di dalam rotinya mengandung terlalu banyak minyak dan karena Dia dicuci karena mengandung banyak minyak. Tar dulu, yang astaga. Dia yang goreng di minyak sebanyak bola-bola ini. gemoynya menghilang, jadi di sini aku tambahkan aja beberapa potong roti tawar dan aku rendam-rendamkan sampai roti tawarnya berubah warna. Kalau udah berubah warna dan setengah kering kayak gini, untuk rotinya aku coba cuci lagi. Karena di dalam rotinya mengandung terlalu banyak minyak dan karena aku nggak suka makanan yang berminyak, jadi aku coba cuci aja. Setelah aku cuci, Oke, untuk cuci, mengeluarkan diperas. airnya, aku coba peras-peras pakai alat kayak gini. Dan setelah itu tinggal aku masukkan aja ke dalam alat unik yang satu ini biar rotinya keluar-keluar kayak gini. Ini tuh tips cara cepat kalau kita mau giling roti karena hasilnya jadi sedikit lembut kayak gini. Dan setelah itu tinggal aku Enggak lebih cepat sih. Dari awal bisa langsung itu, nggak perlu digoreng dulu, diperes, dicuci dulu, nggak perlu. Jadi lama ini. masukkan ke dalam plastik dan di sisi lain juga aku udah punya beberapa cetakan yang Oke, kemarin cetakan. Rehan kasih buat aku. Katanya cetakan lope ini bisa bikin makanan jadi berbentuk bintang loh guys. Dan karena aku penasaran banget, jadi untuk rotinya aku masukkan ke dalam cetakan yang tadi. Setelah itu untuk rotinya mau aku kukus aja biar rotinya Dikukus. jadi makin lembek. Dan setelah aku kukus selama 5 detik, tinggal aku langsung angkat aja. Dan di sini mau aku masukkan ke dalam cetakan sushi kayak gini. Lalu tinggal aku rata-ratakan aja dan setelah itu mau aku gulung-gulung biar nanti hasilnya lucu. Kalau udah terbentuk seperti sushi kayak gini, tinggal aku simpan ke dalam nampan warna biru. Karena setelah dikukus adonannya panas, jadi aku masukkan lagi ke dalam kulkas. Tapi aku berubah pikiran, jadi aku masukin aja ke dalam wajan. Lalu aku tambahkan bumbu yang berasa manis. Lalu tinggal aku aduk-aduk aja sampai semua es batunya mencair. Fungsinya es batu apa ya? Kan dia bisa pakai air. Karena setelah dikukus adonannya panas, jadi aku masukkan lagi ke dalam Astaga. kulkas. Tapi aku berubah pikiran, jadi aku masukin aja ke dalam wajan. Lalu aku tambahkan bumbu yang berasa manis. Lalu tinggal aku aduk-aduk aja sampai semua es batunya mencair. Setelah itu aku tambahkan bubuk jelly dan Bubuk aku jelly. aduk-aduk lagi sampai mendidih. Dan kalau Oke. adonan rotinya udah blebeb-blebeb kayak gini, tinggal Blebeb-blebeb. kita masukkan aja ke dalam loyang sultan. Dan di sini aku tambahkan juga jelly rasa coklat. Dan tinggal kita Oke. tunggu aja sampai ngeset. Di sisi lain juga, di sini aku udah siapkan beberapa potongan tahu. Dan di sini mau aku kasih tips juga cara cepat potong tahu. Cuma pakai alat itu aja, tapi bikin tahu jadi terpotong-potong kayak gini. Kalau udah, tinggal aku masukkan aja ke dalam adonan tepung. Lalu tinggal kita goreng aja ke dalam minyak panas. Lalu jangan Minyak lupa untuk tanah. tambahkan adonan tahu yang lainnya. Tinggal kita goreng-goreng aja sampai tahunya kering dan berubah warna menjadi
menjadi golden brown. Dan di sisi wajan yang lain, di sini aku tumis bawang putih, Tumis bawang ya. daun, cabai, dan aku tambahkan per bumbu-bumbuan. Dan jangan lupa untuk kita masukkan lagi tahunya. Dan diaduk-aduk aja sampai semuanya merata dan gak kerasa jelinya udah ngeset. Lihat deh guys, untuk jelinya beneran gemoy banget. Bingung masak apa? Nonton DBM aja. DBM ditonton rasa, nggak ditonton bikin penasaran. Next. Apa lagi nih? Adonan apa itu? Otak-otak kah? Digoreng nih. Digoreng sampai matang. Diangkat. Taruh di piring. Kupas. Apa nih? Masukin ke plastik. Terus diikat. Terus habis diikat dijepit. Aduh, ini fungsi dijepit apa ya? Dijepit. Udah diikat, dijepit, digunting lagi, terus dibuka sama dia. Aduh, dipotong pula, mempersulit ya. Potong. Diikat nih, diikat biar menyatu, ditusuk. Udah, terus dicabut. Wah. Fungsinya apa itu tadi? Dijepit, dipotong, ditusuk, disatuin tuh. Dibuka juga. Baru dipotong. Wah. Oke lah. Masukin ke tempat wadah. Hah? Apa itu? Blender manual. Di blender manual sama dia. Oke. Teruslah, suka-suka hati kau lah.